Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Untuk memulainya, kita klik start. Pada halaman pertama, terdapat menu, yaitu ada petunjuk, materi, latihan soal, dan exit. Pertama, kita klik petunjuk. Petunjuk di sini terdapat simak materi dengan sesama, kerjakan latihan soal dengan teliti. Untuk kembali, kita klik back. Selanjutnya, kita klik materi. Materi di sini ada 3, ada materi bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk materi pertama, kita klik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Selanjutnya, hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai. Tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber secara singkat sesuai dengan topik dan narasumber. Kedua, berbicaralah dengan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, hindarilah pertanyaan yang menyinggung narasumber. Keempat, lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan narasumber. Selanjutnya, hal-hal saat melakukan wawancara. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Selanjutnya, kita klik back. Untuk materi kedua yaitu materi IPA. Kita klik IPA. Materi IPA yaitu membahas tentang tumbuhan padi. Padi adalah tumbuhan atau tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dapat dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih bersamaan. Kemudian benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, kita klik next. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Selanjutnya, kita klik back. Selanjutnya, materi IPS. Kita klik IPS. IPS materinya yaitu tentang 3 bentang alam Indonesia. Pertama, ada pantai,
dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter. Di atas permukaan laut, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, kita klik back. Setelah semua materi selesai, kita klik back kembali. Kita lanjut ke latihan soal. Petunjuk latihan soal, pilih jawaban yang benar. Kita klik. Hal di bawah ini yang penting dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah apakah benar? Benar. Selanjutnya kita next. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari ketika melakukan wawancara kecuali apakah benar? Kita klik. Benar. Next. Makanan di bawah ini yang termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia adalah apakah benar? Benar. Next. Berapa lama tahap pertumbuhan padi? Apakah benar? Salah. Yang benar adalah jawabannya yaitu A. Kita next. Daerah yang berbatasan dengan laut dinamakan daerah B. Apakah benar? Benar. Kita next. Alhamdulillah selesai, kita klik exit. Sekian dan terima kasih.